Sorry Pak, saya boleh izin buat ini share screen supaya saya bisa langsung siapin slide-nya Pak. Ya, siap. Selamat sore. Sebentar. Ya, oke. Oke. Baik, ini udah jam 4, mungkin kita mulai saja ya Mas Wicak ya. Bapak Ibu Ya, semua, Pak. saya izin buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi ya. Pandemi mungkin sekarang rasanya sudah mulai berubah jadi endemi gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita tetap kuat gitu ya menghadapi masa ini. Dan mudah-mudahan ini suasana juga berubah ya, karena ya kita merindukan juga kondisi suasana kampus yang kondusif ya, yang bisa tatap muka secara offline ya. Kalau kuliah online memang agak berbeda gitu. Terutama untuk yang program magister, program master ini yang angkatan 2020 ini dari masuk itu sudah online gitu. Nanti kalau mereka lulus tahun ini juga jadi ini generasi online semua gitu jadinya. Nah, ini kita tidak harapkan karena apa namanya tetap saja namanya pembelajaran itu suasana yang tatap muka, kita bertemu dengan mahasiswa ataupun dosen itu lebih hangat suasananya. Yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Wicak Anaduta, yang beliau ini merupakan alumni dari Elektro UI dan sekarang ini sebagai researcher ya di TU Delft, menggeluti bidang untuk yang multi agent optimization di sini. Kuliah ini merupakan kuliah yang kedua dari Pak Wicak di sini. Ya, sebelumnya di pertama itu kita mendengarkan tema yang sangat menarik di sini ya, karena bagaimana menggunakan konsep multi agent optimization di sini pada sistem energi ya, di mana sekarang konsep sistem energi itu sudah sudah mulai ada sharing resource itu nantinya ya, dan sudah mulai mengarah kepada green energy ya, bagaimana nanti kemudian menekan energi-energi yang berasal dari yang nanti bisa menimbulkan efek yang akan menghasilkan emisi di sini ya, dan lebih menitik beratkan kepada renewable energy di sana. Dan rasanya nanti buat aplikasi di Indonesia itu akan sangat penting nanti ke depannya ya, karena kalau di kita itu untuk membuat suatu reaktor nuklir itu rasanya agak susah nih Mas Ucap ya, itu kan unsur politisnya banyak gitu ya. Jadi kalau itu dikombinasikan antara yang energi yang di provide oleh PLN, nanti kemudian bisa disinergikan dengan renewable energy yang berasal dari rumah-rumah ataupun dari industri, itu akan sangat menarik itu nantinya gitu ya ke depannya buat Indonesia kali ini. Ini juga kita men-share kegiatan ini ke partner-partner kami ya yang ada di Bandung. Sudah hadir Ibu Pipit Anggra ini, beliau ini wakil direktur Polman Bandung gitu, yang kemarin saya share link ini, dan beliau juga termasuk nanti salah satu narasumber kita, dan bidangnya tentang ini juga multi agent sistem gitu nantinya, yang cuman beda penerapannya. Nah, Bu Pipit ke arah mobile robot nantinya gitu. Ya, salam kenal Pak Wicak. Salam kenal Bu Pipit. Ya.
Baik, untuk tidak memperlama waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dr. Wijak Anandita untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Silakan Pak Wijak. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Aris sudah mengundang saya untuk memberikan kesempatan kepada saya menjelaskan sedikit mengenai sebagian riset yang saya lakukan sejauh ini. Seperti yang tadi sudah disebut Pak Aris, ini kelanjutan dari presentasi saya sebelumnya 2 minggu yang lalu mengenai multi-agent systems, multi-agent energy systems. Dan kali ini saya ingin mencek perumusan permasalahan yang akan saya bahas di sini mungkin lebih bisa dibilang ekstensi dari diskusi yang saya jabarkan di pertemuan sebelumnya. Mungkin nanti buat kalau misalnya ada dari Bapak Ibu sekalian yang tidak hadir di pertemuan sebelumnya, saya coba refresh lebih sedikit mengenai apa yang saya diskusikan di pertemuan sebelumnya. Judul dari presentasi saya kali ini kurang lebih mengenai game theoretic model untuk energy markets, dan juga bagaimana kita bisa mendevelop algoritma untuk melakukan clearing dari markets tersebut. Mungkin topik ini tidak kurang sesuai dengan energi market di Indonesia, karena memang sifatnya di Indonesia kan energi market dimonopoli oleh negara, semuanya diatur oleh negara, dan ya bisa dibilang PLN, Pertamina dan BUMN-BUMN yang berkaitan dengan energi yang mengatur secara keseluruhan bagaimana kita melakukan sebagai konsumen melakukan transaksi dengan produser energi tersebut. Tapi topik yang saya mau berikan ini lebih cocok untuk negara-negara yang memang punya market energi yang bisa dibilang pasar bebas, seperti di Eropa dan juga beberapa bagian di Amerika. Walaupun demikian, menurut saya konsep yang ada banyak konsep yang bisa kita bisa ambil dari sini, terutama di bagian optimisasi dari terutama mengenai optimisasi dari untuk mencari titik optimal atau equilibrium dari market tersebut, yang implementasinya mungkin bisa juga untuk sistem energi secara general sih menurut saya. Project ini sendiri baru selesai tahun lalu kurang lebih. Jadi itu dimulai dari tahun 2020 waktu saya masih PhD di Barcelona. Kemudian kolaborasi saya dengan Giuseppe Belgio Ioso. Saat ini dia merupakan postdoc di TH Zurich. Kemudian supervisor saya yang sekarang, Profesor Sergio Grammatico, dan supervisor saya sewaktu PhD, Profesor Carlos Ocampo Martinez dari UPC Barcelona. Dan hasil riset ini baru saja masih fresh, baru saja diterima untuk publikasi di Transactions on Smart Grid. Untuk preprint versionnya atau archive versionnya bisa dicek di link yang ada di QR code ini kalau teman-teman ingin penasaran dan nanti mungkin pengen tahu lebih jauh detailnya bagaimana kita memformulasikan problemnya, kemudian bagaimana kita mendesain algoritmanya lebih detailnya, bisa dicek di artikel tersebut. Mudah-mudahan akan segera dipublish. Saya juga harus menyebut beberapa funding support dari ERC Project dan NW Project, dan juga dari Spanish Ministry of Science and Innovation Project. Oke, kita langsung aja mulai. Kurang lebih begini outline dari presentasi saya. Pertama, saya akan mencoba memberikan sedikit background mengenai game theory, karena
karena nantinya cara kita akan memformulasikan satu optimisasi problem di energy system ini dari perspektif game teori. Kemudian setelah memberikan sedikit background tersebut, saya akan coba ngasih sedikit motivasi kenapa kita melihat kenapa kita mencoba menyelesaikan permasalahan ini, dan kemudian bagaimana kita bisa memformulasikan permasalahan ini yang merupakan lagi-lagi economic dispatch problem, sama seperti di pertemuan sebelumnya. Yang saya maksud sebagai economic dispatch problem adalah bagaimana kita menghitung titik operating point dari komponen-komponen yang ada di jaringan listrik, misalnya power generators, storage units, bagaimana kita menghitung titik optimal operating point-nya, sehingga dan titik optimal operating point-nya itu yang nanti akan digunakan oleh low level controller sebagai acuan atau reference supaya mereka bisa bekerja di regime tersebut, seperti itu. Bagaimana kita bisa memformulasikan si economic dispatch problem ini sebagai suatu game, kemudian bagaimana kita bisa mendevelop algoritma untuk menghitung titik equilibrium atau solusi dari game tersebut, dan akhirnya saya akan coba memberikan konklusi dari presentasi ini. Oke, langsung kita mulai aja. Apa sih yang dimaksud dengan game dalam game teori? Sebelum mungkin kita bisa ada exercise sedikit ya, berhubung di sini juga ada lumayan banyak pesertanya. Jadi exercise-nya simple. Silakan teman-teman memilih angka dari 0 sampai 100. Real number bisa nggak harus integer. Pilih angka dan pemenangnya adalah yang bisa yang angkanya paling dekat dengan setengah dari rata-rata angka dari semua yang sudah teman-teman pilih. Jadi supaya bisa, oke, saya coba ulang lagi ya. Jadi teman-teman pilih satu angka, pemenangnya adalah orang yang punya angka terdekat dengan setengah dari rata-rata keseluruhan angka yang sudah dipilih, antara 0 sampai 100. Caranya mungkin bisa langsung di chat di ini aja ya, di chat dimasukin di chat aja, kalian pilih angkanya berapa, diketik di chat, nanti saya input datanya, dan kemudian kita lihat siapa yang kira-kira jadi pemenangnya. Oke. Coba ya, saya masukin satu-satu ya. 23, 37, 49, 65, 30, 50, 13, 44, 25, 51, 33, 45. Oke, 2,718, 281, 90, 68. Ada lagi yang mau berpartisipasi sampai terakhir? Ada angka 68 dari Pak Sultan Ahmad Nuhat. Masih ditunggu ya. Jadi sekali lagi saya ulangin ya. Pilih angka dari antara 0 sampai 100, pemenangnya adalah yang paling terdekat dengan setengah dari rata-rata. Kalau sudah tidak ada, coba saya hitung ya. Pemenangnya adalah jadi rata-ratanya adalah rata-ratanya adalah 41,71.
Jadi pemenangnya yang setengahnya itu 20, yang terdekat dengan 20,8. Selamat kepada Pak Aris 23. Saya Wah, menang ternyata ya. Pak Aris. Ya, ini salah satu game. Jadi eh, jadi Pak Aris pemenangnya nih 23. Kenapa bisa menang? Karena sebenarnya game ini bisa kita analisa lebih jauh sebenarnya, dan itulah yang dilakukan game teori, yaitu mereka sebenarnya game teori adalah bagaimana kita bisa memodelkan secara matematis konflik dan kooperasi antara entity yang punya yang antara decision maker atau pengambil keputusan yang rasional dan intelijen, intinya itu. Dan untuk satu game ini sebenarnya kalau misalnya semua pemainnya rasional, jadi emang ya kalau semuanya pemainnya rasional, sebenarnya kan kita bisa analisa lebih detail. Kalau misalnya pemenangnya adalah setengah dari average, kan biasanya berarti kan tidak mungkin kalau misalnya semua pemainnya memilih 100, average-nya kan 50. Sorry, kalau semua memilih 100, average-nya kan 100 dan setengahnya kan 50. Berarti angka yang lebih besar dari 50 itu nggak mungkin menang, bisa dibilang gitu, bukan dominan strategi. Mungkin nggak akan banyak yang miris di angka yang di atas 50. Kemudian kalau lagi-lagi kita bisa lihat lagi kalau misalnya semua orang rasional seperti itu, ternyata maksimal nilai 50. Kemudian kalau semuanya lagi-lagi milih 50, pasti kan nanti setengahnya rata-ratanya jadinya 50, setengahnya kan 25. Berarti si angka di atas 25 itu udah bukan dominan strategi. Lagi-lagi kalau kita beriterasi terus, kita melakukan iterasi dari logika yang seperti itu, kalau semua pemainnya rasional, sebenarnya eh, dominan strategi yang paling dominan itu adalah 0. Tapi kan manusia mungkin mikirnya nggak sampai sejauh itu. Maksudnya kayak kebanyakan sih rata-rata kalau misalnya dari studi yang sudah pernah dilakukan, rata-rata seperti itu, mungkin hanya 2 level atau 3 level, dan kemudian mereka udah cukup sampai di situ ngambil keputusan. Nah, sepertinya tadi uh, uh, bisa dibilang manusia itu bukan nggak rasional sesuai dengan asumsi yang ada di game teori. Uh, tapi game teori ini bisa benar-benar, maksudnya lumayan powerful untuk bisa memodelkan banyak fenomena-fenomena seperti di bidang ekonomi, di bidang teknologi, dan banyak sekali pemodelan secara game teori yang sebenarnya uh, ya bermanfaat pada akhirnya juga di bidang engineering, dan nanti akan kita lihat bagaimana kita bisa implementasikan beberapa konsep game teori itu. Kalau secara matematisnya, game teori itu sendiri bisa didefinisikan sebagai dengan melalui beberapa definisi seperti ini. Pertama, kalau dalam satu game kita punya players, kalau game yang tadi kita mainkan playersnya kita semua, dan strategi. Kemudian setiap masing-masing player punya strategi. Kalau dari game yang tadi kita mainkan, strateginya ya angka dari 0 sampai 100 tadi. Kemudian ada yang namanya join strategi tadi. Intinya ya kita kumpulin semua strategi dari semua player, dan space dari si join strategi ini kita didenominasikan sebagai X. Dan kemudian masing-masing player juga punya utility function yang menentukan bagaimana si player itu menentukan keputusannya atau mengambil keputusan mau strategi apa yang dipakai. Dan si utility function ini nggak cuman berhubungan dengan nggak cuman bergantung kepada strategi si playernya itu sendiri, tapi pasti bergantung dengan strategi player-player yang lain. Seperti yang tadi kita mainkan, game yang tadi kita mainkan, kalau saya pilih 50, kalau saya main cuma berdua, saya pilih 50, teman saya pilih 100, rata-ratanya 75. Pemenangnya
setengah dari 75, 37,5. Berarti kan bisa dibilang saya yang menang 50 karena saya lebih dekat dengan 37,5 dibandingkan teman saya yang 100. Tapi kalau misalnya teman saya pilih 25, saya pilih 50, mungkin teman saya yang menang seperti itu. Kurang lebih itu yang dinamakan utility function. Bagaimana kita bisa mengkuantifikasi seberapa bagus strategi kita atau seberapa bagus si strategi si player. Ada satu lagi, mungkin saya bisa ngasih contoh lagi, namanya prisoner's dilemma. Mungkin ada rekan-rekan yang sudah pernah dengar dengan satu contoh game ini. Jadi intinya kita punya, jadi seandainya ada dua orang, bisa dibilang mungkin dia members of criminal organization, kemudian dia ditangkap misalnya, dan kemudian mereka dipisahkan dan mereka akan diinterogasi. Tapi mungkin polisinya nggak punya cukup bukti untuk menuntut dengan kejahatan yang emang pengen dituntut. Misalnya mereka mencuri, merampok atau membunuh, kemudian buktinya nggak cukup, tapi si polisi ini mereka punya bukti untuk kejahatan lain yang lebih ringan, kurang lebih gitu. Nah, sekarang si polisi ini akan berusaha bargaining dengan si tersangkanya ini. Nah, yang mereka bargain adalah kalau misalnya kondisinya si kedua orang ini tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Kalau misalnya si polisinya ngasih kondisi kalau misalnya kamu ngaku, kalau kamu mau menjadi, kalau kamu mau defect, kalau kamu mau ngasih tahu apa sih, ngasih bukti mengenai kejahatan yang dilakukan oleh si teman kamu itu, kamu bisa bebas, teman kamu dapat maksimal hukuman. Kalau kamu tapi bisa diem juga. Kalau kalian berdua diem aja, ya mereka berdua bakalan kena misalnya anggaplah 1 tahun penjara. Sedangkan kalau misalnya kalau mereka benar-benar, sedangkan hukuman terberatnya mungkin kita bisa bilang 3 tahun. Tapi kalau misalnya mereka berdua sama-sama ngaku, betray, mereka berdua akan dihukum 2 tahun penjara, kurang lebih gitu. Sekarang jadi sebenarnya kalau dari opsi yang dikasih sama si polisinya ini, kira-kira si tersangka-tersangkanya ini akan memilih yang mana. Nah, itu bisa dianalisa secara game teori. Jadi kalau dari sisi game teori kan kita punya players-nya si tersangka A dan tersangka B. Kemudian ada 2 pilihan strategi dari untuk masing-masing tersangka ini, antara mereka cooperate, kedua-duanya cooperate, mereka berdua sama-sama diam, kena hukuman yang, maksudnya mereka berdua sama-sama bakal kena cuma 1 tahun penjara. Atau mereka bisa betray satu sama lain. Kalau mereka betray kan, kalau saya betray, kalau saya antara saya bebas atau enggak saya dihukum 2 tahun penjara gitu pilihannya. Kalau saya diem aja, antara kalau teman saya diem, saya kena, kalau kita sama-sama diem berarti kan hukumannya cuma 1 tahun. Tapi kalau saya diem, teman saya betray, saya kena 3 tahun, teman saya bebas, seperti itu kan. Nah, berarti si hukumannya ini bisa dibilang sebagai utility function-nya dari si game Prisoner Dilemma ini. Dan kita bisa lihat yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya anggaplah ini player, si tersangka A, ini tersangka B. Kalau saya cooperate, kalau kita berdua cooperate nih, saya dapat 1 tahun penjara, teman saya kehilangan juga waktunya 1 tahun, 1 tahun penjara minus 1 bisa dibilang. Tapi kalau saya cooperate, teman saya enggak, saya kena 3 tahun penjara gitu. Nah, kurang lebih begini analisa secara game teoretik analisis dari si Prisoner Dilemma itu. Terus strategi apa sih yang paling dominan, atau strategi apa sih yang bisa dibilang suatu equilibrium? Jadi salah satu konsep dari satu game, salah satu ya bisa dibilang equilibrium adalah poin ketika mereka sudah tidak mau berubah lagi strateginya. Jadi itu diperkenalkan pertama oleh si John Nash, dan berkat konsepnya ini John Nash dapat Nobel Prize in Economy. Kemudian jadi oleh karena itu nama equilibrium ini dinamakan sebagai Nash equilibrium.
Nash Equilibrium adalah suatu joint strategi, jadi ya strategi secara keseluruhan di mana untuk setiap player, utility function yang si player itu uh, tidak bisa diimprove lagi. Kalau misalnya player-player yang lain uh, tidak berubah keputusannya seperti itu. Jadi intinya kalau ketika ketika tidak ada player yang punya insentif untuk mengubah keputusannya, itu dinamakan sebagai suatu Nash equilibrium. Sampai di sini kalau misalnya ada yang kurang paham mengenai konsep Nash equilibrium, silakan ditanyakan, atau misalnya dari sebelumnya penjelasan saya mungkin ada yang kurang jelas, saya menjelaskannya, silakan motong, nggak apa-apa ya. Jadi intinya untuk Nash equilibrium itu tadi, masing-masing player sudah tidak punya insentif untuk mengubah keputusannya, karena dia rasanya itu udah keputusan yang paling optimal. Dan kalau kita lihat dari si prisoner dilemma yang tadi, Nash equilibrium itu ada di sebenarnya kalau misalnya mereka berdua defect. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat dari si player yang di player A lah. Kalau saya defect, kalau saya apapun strategi si player B, kalau saya defect, saya tidak bisa improve strategi saya atau utility function saya. Misalnya kalau saya defect tapi teman saya cooperate, memang ya saya bagusnya tetap defect, karena kalau saya ikutan cooperate, saya malah kena hukuman 1 tahun penjara. Kalau misalnya saya defect dan teman saya itu juga defect, kalau saya defect dan kalau teman saya itu defect, dan saat ini keputusan saya defect, kalau saya jadi berubah jadi cooperate, utility function saya juga jadi berkurang, sama-sama berkurang. Hal yang sama juga bisa kita lihat kalau misalnya kita lihat dari si player B. Oleh karena itu, untuk si prisoner dilemma ini, Nash equilibrium-nya adalah kedua-duanya defect. Jadi kedua-duanya justru bakal kena hukuman penjara yang lebih banyak daripada kalau misalnya mereka berkooperasi. Sebenarnya ini contoh yang menarik karena di sini bisa kita lihat kalau misalnya masing-masing player punya selfish utility function, jadi mereka cuma peduli sama dirinya sendiri. Nah, ini berbedanya dengan topik saya yang 2 minggu lalu. Di topik saya 2 minggu lalu, semua agent mereka berkooperasi untuk menyelesaikan satu optimization problem yang sama, dan intinya mengoptimasi social welfare lah, sama-sama penjumlahan dari semua cost function. Sedangkan di sini saya punya cost function saya sendiri, saya punya objektif saya sendiri, player yang lain punya objektifnya sendiri juga, makanya ini dinamakan non-cooperative games. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya ada interaksi yang demikian, ternyata titik equilibrium yang diinginkan oleh si player-player ini belum tentu titik yang paling optimal, yaitu dapat hukuman sama-sama -1. Tapi titik solusi yang bisa didapat justru mungkin bukan titik yang di saat mereka sama-sama tidak berkooperasi, seperti itu. Dan si prisoner dilemma ini sendiri sudah, maksudnya banyak memodelkan kompetisi terutama di bidang ekonomi ya, mungkin kompetisi antara dua perusahaan yang saling monopoli, mungkin antara Coca-Cola dan Pepsi mengenai penjualan, atau misalnya ya harga produknya mereka gitu, atau misalnya ya kurang lebih ya duopoli di bidang ekonomi, di market itu bisa dimodelkan sebagai suatu prisoner dilemma game, seperti itu. Dan berangkat dari situ banyak mulai studi-studi mengenai bagaimana kita bisa mengimprove solusinya, bagaimana kita bisa ada model-model lanjutannya juga, seperti misalnya bagaimana kalau tadi kan si personal dilemma cuma dimainkan sekali, bagaimana kalau si game personal dilemma ini dimainkan berkali-kali, terus kemudian gimana kalau misalnya tiap agent player mengambil decision-nya itu di randomize, seperti itu. Tapi konsep yang ingin saya sampaikan di sini intinya adalah
kalau misalnya saya punya cost function sendiri, atau masing-masing agent punya cost function sendiri, hasilnya, equilibriumnya itu belum tentu sama dengan hasil titik optimal dari kalau kita misalnya mengoptimasi cost function, penjumlahan dari cost function semua agent seperti itu. Berkaitan dengan yang tadi prisoner dilemma dan contoh game yang pertama kita kita mainkan, karena mungkin manusia tidak 100% rasional, kita bisa lihat tadi dari contoh yang pertama ya. Tapi karena kita kan di sini maunya bermain dengan engineered systems, jadi bisa dibilang player dari games yang akan kita mainkan nanti bisa dibilang rasional, karena mereka ya intinya kita sendiri yang menentukan bagaimana mereka harus berperilaku, karena ya intinya mereka artificial intelligence yang kita desain. Satu konsep lagi yang ingin saya perkenalkan dan merupakan konsep dasar dari formulasi problem economic dispatch yang akan saya diskusikan, namanya generalized games. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana dia dua contoh game yang untuk game yang selanjutnya kurang lebih hanya berupa ya sedikit ekstensi. Jadi pertama, strategi yang dimiliki oleh si player bukan discrete seperti tadi, bukan finite strategy, tapi bisa dibilang continuous decision variables. Jadi bisa mungkin ada jumlah jumlah decisionnya tak terhingga karena dia adanya di Rn. Kemudian tadi cost function-nya, jadi masing-masing agent punya utility function-nya sendiri-sendiri dan bergantung dengan decision variable dari player-player yang lain, seperti yang tadi di game yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, satu fitur penting dari generalized game, kenapa dibilang generalized game adalah, kalau tadi kan saya bisa mengambil keputusan dari misalnya di personal dilemma antara saya cooperate atau defect, tidak tergantung dengan agent-agent yang lain. Nah, kalau di generalized game, keputusan saya mungkin bergantung dengan keputusan agent yang lain juga. Mungkin ada constraint yang harus dipenuhi oleh seluruh player secara bersama-sama, seperti itu. Ada workshop atau jadi kurang lebih ini namanya generalized game. Selain kita punya game yang standar tadi, utility function-nya bergantung dengan decision player yang lain, kita juga punya constraints yang mengcouple decision variables dari semua player-nya ini, seperti itu. Jadi untuk suatu generalized game, di suatu generalized game, setiap player ingin menyelesaikan optimisasi problemnya masing-masing, seperti yang tertulis di slide ini, kurang lebih begitu, di mana decision variable-nya itu berada di suatu set yang convex, kemudian cost functions, utility functions-nya itu juga convex terhadap decision variable-nya si player-nya itu sendiri. Jadi untuk semua strategi dari player-player yang lain, decision variable saya convex terhadap utility function saya convex terhadap decision variable saya sendiri. Kemudian kita juga punya convex constraint function. Jadi kurang lebih ini konsep utama atau model utama yang kita akan gunakan untuk memformulasikan economic dispatch problem di energy market, di peer-to-peer energy market. Sampai sejauh ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai generalized games atau game teori yang tadi kita sudah sempat diskusikan? Silakan, kalau ada yang ingin tanyakan, silakan di-unmute, kemudian bisa langsung ngomong aja, atau bisa di-post juga di chat pertanyaannya.
Jadi selanjutnya saya akan mencoba memberikan bagaimana kita bisa memformulasikan economic dispatch problem di energy system sebagai generalized games, yaitu adalah satu set optimization problems yang akan diselesaikan oleh masing-masing player, kurang lebih seperti itu, atau agent. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan mulai aja dari motivasi dari kenapa kita mengerjakan proyek ini. Motivasi pertama adalah karena adanya transisi dari energy systems yang saat ini mulai berkembang ke arah desentralisasi, karena dengan tujuan untuk dekarbonisasi, dengan tujuan untuk menciptakan energi sistem yang lebih sustainable, bisa dibilang. Kita ingin memanfaatkan sejauh mungkin renewable energy sources, kita ingin memanfaatkan sejauh mungkin, kita ingin berusaha menciptakan energi sistem yang seefisien mungkin dan seekonomis mungkin. Kurang lebih karena dengan tujuannya itu, makanya kita di suatu yang bisa kita bayangkan saat ini di masa datang, energy systems itu mungkin akan banyak terdapat local energy sources, termasuk mungkin solar panel atau storage, atau misalnya juga akan banyak storage, dan sekarang juga sudah mulai menjamur electric vehicles. Electric vehicles ini sudah banyak studi yang dilakukan, bisa dibilang nggak cuma bisa mengkonsumsi energi, tapi sebenarnya mungkin bisa berkontribusi lebih dengan cara menjual energi yang dia simpan mungkin di saat dibutuhkan, dan kemudian nanti dia konsumsi di saat atau di saat harga listrik sedang murah gitu misalnya. Jadi sebenarnya ada interaksi lebih yang bisa diberikan antara electric vehicle dan jaringan listrik. Kemudian ada juga yang namanya konsep microgrids, di mana dia small scale grid, dan si microgrids ini bisa self sufficient dengan mungkin punya production-nya sendiri, punya storage-nya sendiri, dan dia bisa terkoneksi atau terdiskoneksi dengan jaringan listrik utama. Mengingat dengan adanya pertumbuhan seperti ini, ada peluang untuk meningkatkan efisiensi atau mengoptimalkan jaringan listrik secara keseluruhan. Makanya ada konsep smart grid, dan 2 minggu yang lalu kita diskusikan bagaimana kalau kita punya jaringan listrik skala besar, economic dispatch problemnya itu sendiri bisa diselesaikan secara terdistribusi. Lalu kita juga bisa mendistribusikan komputasi perhitungan operating point dari si generator-generatornya dan juga storage-nya. Nah, di sini satu perbedaan konsepnya adalah kita anggap masing-masing komponen ini dimiliki oleh entity-entity yang berbeda, dan satu perubahan perspektifnya adalah mungkin entity-entity-nya ini yang berbeda, karena mereka entity yang berbeda, mungkin mereka bisa dibilang anggaplah satu perusahaan, yang satu mungkin hanya household biasa. Masing-masing entity ini mungkin punya objektifnya sendiri-sendiri, dan mungkin mereka nggak pengen mengoptimalisasi si networknya secara keseluruhan, tapi mungkin kalau saya sendiri mungkin sebagai konsumen doang, mungkin anggaplah saya punya mungkin saya bisa ngatur load saya sendiri seperti apa. Tujuan saya sih saya pengen bayar listrik lebih murah, semurah-murahnya, atau mungkin kalau saya punya solar panel sendiri, saya bisa jual sebanyak-banyaknya gitu, misalnya energi ke main grid gitu misalnya contohnya. Sedangkan ada entity yang lain yang punya objektifnya sendirinya juga, tersendiri juga, dan disitulah kita melihat bahwa berarti mungkin lebih cocok kalau kita gunakan konsep si generalized games ini daripada multi agent optimization untuk memodelkan interaksi di sistem dengan multiple entity seperti itu gitu. Jadi yang kita pertimbangkan di sini adalah pertama, kita punya satu network prosumers. Jadi prosumers itu adalah consumer yang juga bisa mengenerate dan juga mungkin bisa menyimpan energi sendiri.
dan mereka ada di distribution network, dan kemudian mereka punya networknya sendiri. Jadi maksudnya punya network, tentunya prosumer bisa berpartisipasi langsung dengan existing market. Sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan, kasih background sedikit. Jadi energy markets yang saya pertimbangkan di sini bisa dibilang pasar bebas. Jadi ada energy market di mana kita bisa jual dan beli energi. Kemudian itu bisa dibilang existing market. Jadi ada satu entity yang mengatur, oke, kalian bisa masukkan bid, saya mau beli energi segini, kalau di bagian suppliernya saya mau supply energi segini, dan kemudian mereka clearing harga energinya seberapa. Tapi perkembangan selanjutnya mengingat si masing-masing sebelumnya, mengingat masing-masing konsumernya ini juga mungkin punya generatornya sendiri, mungkin si prosumernya ini ingin melakukan direct trading, atau mereka ingin jual beli listriknya secara langsung antara satu prosumer dengan prosumer yang lain, tidak melalui si existing marketnya ini, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghitung optimal set points dari masing-masing komponennya ini nih, supaya kalau misalnya untuk masing-masing player kan tujuan utamanya ingin memenuhi demand-nya sendiri. Tapi mungkin kalau saya punya solar panel, mungkin skalanya nggak cukup buat memenuhi demand saya sendiri. Saya harus beli dari mana energi saya, dari prosumer yang dari existing market kah, ataukah dari prosumer yang lain, prosumer A atau prosumer B atau prosumer C. Kan jadi ada banyak opsi yang bisa yang dimiliki oleh masing-masing prosumernya itu sendiri juga. Jadi intinya permasalahannya bagaimana masing-masing prosumernya ini bisa menentukan titik set point optimal dari dispatchable unitnya sendiri, kalau dia punya generator unitnya sendiri, kalau dia punya storage, seberapa banyak yang harus dia beli dari trading partnernya dia. Anggaplah ini bisa jual beli dengan trading partnernya mungkin yang sesuai dengan anak panahnya. Si anak panahnya ini menentukan mereka bisa saling berinteraksi jual beli. Seberapa banyak saya harus beli dari A, dari B, dari C, dari trading partner saya, seperti itu, dan juga seberapa banyak saya harus beli dari existing market yang berupa dari main grid, seperti itu. Di saat yang bersamaan, mereka kan berada di satu jaringan listrik yang sama kita anggap, dan kemudian tentunya ada yang namanya power flow equations yang harus dipenuhi. Jadi dan ada beberapa parameter yang harus juga dipenuhi supaya jaringan listriknya ini reliabilitasnya tetap terjamin. Misalnya voltage-nya nggak boleh drop lebih dari 5% atau nggak boleh naik lebih dari 5%. Nah, si reliabilitas dari jaringan listriknya itu sendiri biasanya merupakan tanggung jawab dari network operator. Kalau di Indonesia, ya maksudnya yang si penjualnya PLN, network operatornya juga PLN, entitasnya sama. Tapi kalau misalnya di sini entitas yang bertanggung jawab untuk menjaga reliabilitas jaringan dan entitas yang berfungsi untuk mengatur proses energi jual beli energi ini berbeda. Jadi kalau saya sendiri di sini beli listriknya bukan ke PLN-nya Belanda, tapi ada perusahaan lain yang menjual listrik. Gitu. PLN-nya Belanda cuma tugasnya untuk menjamin keberlangsungan atau si jaringan listriknya ini gitu. Nah, tentunya kalau misalnya si prosumernya ini sudah menghitung titik optimalnya sendiri-sendiri, mungkin aja titik operating point-nya mereka ini tidak sesuai dengan kalau sudah diimplementasikan ada solusinya mungkin nggak bisa diterima oleh si network operator-nya ini. Nah, itu satu permasalahan lagi. Kalau misalnya di literatur yang sudah ada, yang sudah pernah dipropos adalah, pertama mereka prosumernya ini menentukan bidnya sendiri-sendiri, kemudian menghitung
mencari titik optimal sendiri, kemudian solusinya dikirim ke network operator dan network operator cek sesuai atau bisa diterima atau enggak. Maksudnya bisa diterima kalau misalnya si network operator ini masukin melakukan perhitungan power flow equations dan kemudian menghitung tegangan di masing-masing busnya masih sesuai dengan constraint-nya dia masih benar nggak dia nggak melebihi perubahannya itu tidak lebih dari 5% misalnya seperti itu. Jadi intinya solusinya ini bisa diterima atau enggak. Kalau misalnya tidak bisa diterima, dikembaliin lagi nih solusi. Kamu harus hitung ulang gitu. Terus kemudian ya bolak-balik seperti itu. Jadi ada dua sebenarnya goalnya. Kalau dari si prosumernya itu sendiri, dia pengen menghitung titik optimal. Kalau dari si network operator, dia pengen solusi dari titik optimal dari operating point-nya ini bisa diterima setelah memenuhi constraint-nya si network operator seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa dari sini dari penjelasan saya tadi juga udah bisa dilihat dong, berarti masing-masing prosumer punya objektifnya sendiri, network operator juga punya objektifnya sendiri gitu. Oleh karena itu kita memformulasikan si economic dispatch problemnya ini sebagai generalized game seperti yang tadi saya deskripsikan di awal. Jadi coba saya refresh lagi. Generalized game yang economic dispatch problem sebagai generalized game itu intinya masing-masing prosumer kita anggaplah kita punya n prosumer dan tambah satunya ini si network operator. Masing-masing playernya ini akan menyelesaikan optimisasi problem seperti ini. Kita masing-masing player punya cost-nya sendiri yang bergantung dengan decision variable dari player-player yang lain. Dan juga ada constraint set yang bergantung dengan decision variable dari masing-masing dari player-player yang lain juga, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau dari sisi prosumer bagaimana? Cost function-nya si prosumernya itu sendiri bisa dibilang generation cost, kalau misalnya si prosumer punya generator, small scale generator misalnya, atau combined heat power generator. Kemudian bisa juga misalnya storage, kita pengen penalize penggunaan storage juga bisa dimasukin di sini. Kemudian ada trading cost, itu adalah cost ketika si prosumer ini beli energi dari prosumer lain gitu misalnya. Atau misalnya sebenarnya bisa juga kalau saya jual energi ke prosumer lain, saya dapat untung nih, saya dapat uang gitu misalnya. Jadi biasanya ini si trading cost ini linear. Jadi kalau misalnya, anggaplah kalau misalnya saya pakai energi, cost-nya positif, kalau misalnya saya jual energi, cost-nya jadi negatif, jadi berkurang, semakin berkurang gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya harga beli. Jadi si prosumer ini bisa beli energi dari main grid. Nah, harga listrik dari main grid ini tergantung dengan penggunaan si listrik keseluruhan network-nya seperti itu. Disinilah muncul kenapa decision variable dari player yang lain, prosumer yang lain juga mempengaruhi cost dari prosumer I, bisa dibilang gitu. Ya, masing-masing prosumer I. Kemudian constraints-nya seperti apa di pertemuan 2 minggu lalu saya pernah diskusikan sedikit kurang lebih operational constraints dari masing-masing active components. Misalnya si storage kita perhitungkan dynamics dari si storage, mungkin ada kapasitas maksimum, ada kapasitas minimum, kemudian juga generator punya kapasitas maksimum dan minimumnya. Kita juga bisa masukkan mungkin ada RAM constraint, jadi perubahan produksi energi atau penurunan produksi energi dari si generator itu tidak bisa, rate-nya tidak bisa terlalu tinggi seperti itu. Itu bisa dibilang local constraint karena hanya bergantung pada decision variable-nya si misalnya player A decision si constraint yang tadi saya sebutkan hanya bergantung pada decision variable saya sendiri gitu misalnya. Tapi ada juga yang namanya coupling constraints yang menjadi top permasalahan utama ketika kita multi-agent optimization problem juga muncul di sini. Tetap ada coupling constraints. Jadi salah satu coupling constraints adalah di trading tadi. Jadi intinya kita harus memastikan dong kalau saya jual 10 megawatt,
yang beli juga harus terimanya 10 megawatt gitu. Jadi di situ pertama trading constraints biasanya namanya reciprocity constraint. Kemudian ada juga grid constraint. Grid constraints ini maksudnya total energi yang bisa saya jual atau beli. Nah, si prosumer ini juga mungkin jual energi ke main grid. Total energinya ini harus berada pada range tertentu untuk memastikan si main grid-nya ini operasinya tetap reliable. Karena total energi yang dibeli dari si network prosumer ini secara keseluruhan, secara agregatif, diagregasikan total energi yang mau dibeli oleh si prosumer di satu network ini, mungkin ada batasannya, karena kalau misalnya melebihi batas ini, lagi-lagi voltage-nya bisa drop terlalu besar, atau voltage-nya kalau misalnya jual terlalu banyak, mungkin voltage-nya bisa naik terlalu besar gitu. Jadi ada grid constraints yang juga merupakan coupling constraints di problem optimization problem kita. Kemudian kalau dari sisi network operator ini sebenarnya tujuan utamanya ingin memastikan solusinya ini sesuai berada pada koridor, atau begitu kita ngomongin koridor, limitasi dari jaringan itu sendiri. Jadi kaitannya cuma terhadap memastikan bahwa solusinya ini memenuhi constraints dari si grid-nya itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada cost function. Si DNO ini nggak punya cost function-nya 0, asalkan tapi ada coupling constraints tentunya. Jadi nanti yang coupling constraints yang kita perhitungkan yaitu tadi power flow equation. Power flow equations itu adalah kalau buat yang tidak familiar, menjelaskan bagaimana power flow dari satu node atau satu bus ke bus yang lain. Persamaannya cukup non-linear, bergantung pada voltage angle sama voltage magnitude dari masing-masing node-nya itu sendiri. Kemudian ada voltage limit di tiap busnya, mungkin ada batasan tegangannya maksimal seberapa, tidak boleh berubah lebih dari 5% tadi seperti disebutkan. Ada line capacity juga supaya line-nya nggak congested gitu. Terus ada juga yang namanya bus balance constraints. Ini intinya di tiap masing-masing bus di jaringan listriknya itu tentunya harus ada balance antara power yang diinjeksi dan power yang digunakan. Kurang lebih demikian. Jadi lebih detailnya, karena permasalahan kalau di pertemuan sebelumnya, concern utama kita adalah ketika kita memiliki coupling constraints, akan untuk mendesain distributed algorithm, kita harus bisa deal with this coupling constraints kan. Jadi saya coba diskusikan lebih detail coupling constraints-nya apa aja. Tadi coupling cost dan coupling constraints. Tadi saya sebutkan kalau untuk mengimport atau membeli energi dari main grid, harga dari listriknya itu sendiri bergantung dengan total penggunaan listrik dari si jaringan itu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang kalau saya jadi kalau misalnya semakin banyak energi listrik yang digunakan oleh satu jaringan, harga listriknya itu jadi semakin besar. Dan model linear inverse demand function ini lumayan bisa diterima karena pada kenyataannya memang seperti itu. Di sini harga listrik per jamnya bisa dibilang berfluktuasi, karena ketika peak hour, misalnya antara dari jam 6 sampai jam 10 gitu, harga listriknya lebih tinggi daripada ketika off peak hours, misalnya pada saat dini hari gitu. Jadi di sini kita modelkan sebagai linear function. Jadi lebih tingginya seberapa sesuai dengan berhubungan linear dengan total penggunaan listrik, seperti itu. Jadi kalau misalnya di peak hour kan biasanya orang-orang ya nyalain lampu, masak, kemudian ya banyak menggunakan listrik, harga listriknya jadi lebih tinggi. Kalau misalnya di off peak hour, ketika orang semuanya matiin lampu, tidur, jadi harga listriknya jadi lebih rendah, seperti itu. Jadi harga listriknya sendiri bergantung dengan konsumsi. Jadi tentunya biaya yang diperlukan untuk menggunakan energi dari main grid, jadi ya sebenarnya linear, tapi harganya karena bergantung pada
decision player-player yang lain jadi non-linear seperti ini. Kemudian kita punya grid constraints yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi intinya total energi yang bisa dibeli oleh si jaringan prosumers ini terbatas. Jadi ada bound-nya, saya bisa maksimal jual berapa, satu jaringan ini bisa beli berapa. Tujuannya lagi-lagi untuk menjaga reliabilitas si jaringan. Reciprocity tadi sudah saya jelaskan. Power received harus sama dengan power send, sama adanya bus balance, jadi total power injected sama dengan demand. Dan ya, itu apa kan ada yang mau ditanyakan? salah satu constraint-nya power receive sama dengan power send, tapi bukannya itu nggak mungkin ya? Soalnya kan ada kayak boros, inefisiensi energi gitu kan, energi yang hilang dalam transfernya. Yes, ya pertanyaannya bagus, betul. Jadi ketika ya betul. Ketika kita masukin power flow equation kan sebenarnya ketika dikirim di delivered ada energi yang terbuang gitu ya maksudnya ya. Di sini kita asumsikan sejauh ini paling nggak sampai pada saat ini kita masih asumsikan ideal trading, jadi power receive sama dengan power send. Tapi kita bisa formulasikan juga power send lebih besar daripada power receive, dan ada model yang kita bisa memodelkan seberapa banyak loss-nya itu tergantung dengan ya itu tadi parameter dari jaringannya. Misalnya kita ada paper yang baru-baru ini muncul memperhitungkan loss dari transfer dari powernya itu sendiri. Nice catch. Dan emang kita highlight di sana, kita nggak diskusiin bagaimana power loss antara ketika proses tradingnya itu sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan cukup jelas tadi penjelasan jawabannya. Kalau nggak ada saya lanjut. Kemudian konsep solusi yang mau kita pakai kembali lagi tadi ke awal, yaitu si Nash equilibrium. Definisinya tetap sama seperti yang saya jelaskan di awal. Intinya itu titik atau solusi di mana, atau joint strategi di mana masing-masing player sudah tidak punya insentif untuk mengubah decision-nya sendiri. Seperti itu. Jadi bisa dibilang itu decision itu sudah individually optimal. Ya kalau misalnya sesuai dengan decision player-player yang lain, decision saya sudah optimal nih. Dan di saat yang bersamaan juga memenuhi constraints yang sudah didefinisikan, termasuk constraints dari si network operator. Kemudian selanjutnya ada satu detail lagi, ada yang namanya variational GNE. Ini adalah satu subset dari GNE, di mana setiap player itu punya diberikan penal pada akhirnya ketika kita menemukan suatu variational GNE, marginal loss atau penalti yang diberikan ke semua player itu sebenarnya sama. Jadi ini fair. Solusinya bisa dibilang fair karena masing-masing player dipenalti dengan sejumlah nilai yang sama untuk tiap coupling constraints-nya gitu. Jadi selain kita mencoba mencari titik optimal individually, tapi kita juga berusaha mencari, karena tadi kan kita udah diskusiin ya, kalau misalnya di contohnya prisoner dilemma, mereka equilibriumnya mungkin bukan titik optimal dari si permasalahan itu, tapi mereka
hukumannya sama-sama -2 nih gitu. Di sini bisa dibilang kayak gitu, kalau versional JNE hukumannya kena penaltinya bisa dibilang sama untuk masing-masing player. Ini yang namanya versional JNE, dan yang akan kita hitung adalah si versional JNE itu. Dan kemudian kontribusi selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mendesain distributed algorithm atau atau mekanisme untuk menghitung variational JNE ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak, saya lanjut ke penjelasan bagaimana kami mendevelop algoritma terdistribusi untuk menghitung variational JNE dari economic dispatch problem yang tadi saya jelaskan. Tadi kita mulai dari si generalized mass equilibrium problem. Jadi kita formulasikan economic dispatch game. Kita ingin menghitung JNE dari si game tersebut. Kemudian formula dari sini kita transformasikan problemnya sebagai suatu monoton inclusion problem. Sebenarnya ini hanya kayak generalisasi dari persamaan sih. Jadi intinya yang kita cek di sini adalah optimality conditions dari si optimization problem kita, dari si game itu sendiri. Kalau misalnya memberikan analogi, kalau misalnya di pertemuan sebelumnya kita punya convex optimization problem, anggaplah nggak ada constraint sama sekali, titik optimalnya kan oke. Kalau kita punya fungsi fx convex terus kita ingin minimize, kan sebenarnya titik optimal adalah ketika gradient si fx-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini optimality condition dari si problem ini. Nah, kita bisa menderive optimality conditions dari JNE problem yang tadi saya jelaskan. Dan kemudian kita bisa gunakan lagi Lagrangian functions yang kita diskusikan 2 minggu lalu. Si Lagrangian functions ini fungsi utamanya adalah untuk mendekomposisi atau untuk dealing with the coupling constraints. Jadi intinya kita relax coupling constraints-nya, kita introduce dia di cost function bisa dibilang, dan kita namakan itu Lagrangian function. Jadi masing-masing coupling constraints punya dual variabelnya sendiri-sendiri. Dari situ kita derive optimality conditions-nya. Kalau untuk unconstrained optimization problem, kita punya persamaan ini sebagai optimality condition. Sedangkan untuk JNET kita punya inclusion seperti ini sebagai yang merepresentasikan optimality condition-nya itu sendiri. Untuk detailnya bisa cek di paper. Sebenarnya ini si operator A-nya ini lumayan involved, kayak ada gradient, ada partial gradient-nya si cost functions, ada dual variables, ada normal cone kalau nggak salah. Ada part yang terkait dengan coupling constraints, dan kemudian ya bedanya ini bukannya kita punya equality karena kita punya set di sini, kita punya set value mapping, kita punya inclusion. Intinya sih itu. Jadi ini si A. Nanti ini concatenation, nanti ini kita stack semuanya untuk semua player seperti itu. Dari sini sebenarnya kemudian kita bisa desain algoritma berdasarkan fixed point iteration. Jadi fixed point iteration itu sebenarnya formulanya cukup simpel seperti ini. Tiap iterasi kita punya operator T, update dari decision variable kita adalah
dengan mengaplikasikan operator T pada si titik yang saat ini kayak gitu. Bagaimana mengubah dari titik ini ke fixed point algorithm itu adalah yang jadi salah satu kontribusi di sini. Di sini kita pakai ada yang namanya metode precondition proximal point method. Jadi kalau kita punya operator A di sini, operator T yang kita gunakan untuk fixed point operator ini namanya resolvent. Untuk detailnya, saya bisa rekomendasikan beberapa paper atau buku yang bisa dipakai sebagai acuan untuk memahami apa yang namanya resolvent atau yang namanya si fixed point algorithm. Ada paper dari Ryu dan dari Stephen Boyd. Ini monoton. Ada juga buku yang sangat bagus dari Bauske dan Combat. Judulnya kalau nggak salah convex analysis. Dan monoton operator kalau nggak salah. Jadi intinya sebenarnya dengan mendesain operator T yang suitable, kita bisa mendesain sesuitable mungkin dan mendesain step size dari atau namanya preconditioning matrix ini yang cocok, kita bisa mendapatkan satu algoritma yang terdistribusi untuk pada akhirnya kalau kita iterasikan si X ini terus-terusan dengan operator T, dia converge ke dia akan menuju ke satu titik variational J ini gitu. Jadi algoritma akhirnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Dia terlihat ribet karena kita punya banyak coupling constraints, kita punya banyak yang ada playernya nggak cuma satu jenis si prosumer doang, tapi ada juga network operator punya constraint sendiri. Tapi saya akan coba jelaskan lebih simple, secara high levelnya seperti ini. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada di pertemuan sebelumnya bisa dilihat ada beberapa kemiripan dan ketika dari algoritma ini dengan algoritma yang saya diskusikan sebelumnya. Yang pertama adalah si masing-masing prosumer harus melakukan update decision variable-nya sendiri. Ini dilakukan dengan menyelesaikan satu quadratic programming problem, QP. Kemudian di saat yang bersamaan, network operator juga mengupdate physical variables dari si jaringan itu, misalnya kayak tadi voltage angle, voltage magnitude, kemudian power line, seperti itu. Memastikan kalau si physical variables-nya ini berada pada constraints-nya. Jadi harus harus ada projection operator ke si visible set dari si physical variables-nya itu sendiri. Kemudian setelah itu adalah communication round. Jadi masing-masing prosumer harus update dual variable trading. Jadi dual variable yang terkait dengan tadi reciprocity constraint, kemudian dual variable, dan kemudian jadi untuk melakukan update-nya ini si prosumer A, anggaplah si prosumer I dan J mereka trading partners. Jadi mereka harus mengkomunikasikan seberapa banyak energi yang mau mereka beli atau seberapa banyak energi yang mereka jual satu sama lain. Di saat yang bersamaan mereka juga harus mengkomunikasikan beberapa informasi, misalnya seberapa banyak energi yang mereka mau beli atau mereka jual ke main grid, ke network operator, juga seberapa banyak energi balance-nya si masing-masing prosumernya ini untuk mengecek bus balance-nya. Intinya itu. Setelah melakukan
setelah melakukan komunikasi informasi tersebut, masing-masing player, semua prosumer maksudnya, dan si network operator bisa mengupdate dual variables-nya masing-masing. Termasuk dual variable yang terkait dengan trading, dual variable yang terkait dengan grid constraints, dan bus balance constraints. Dan update dual variables-nya ini tidak sama seperti gradient ascent yang saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya, tapi ada term-term tambahannya sebenarnya. Dan itu terkait dengan metode yang kita gunakan untuk si operator T-nya itu sendiri. Si operator T-nya itu karena precondition proximal point method, jadi dia ada term-term tambahannya di situ. Tapi term-term tambahan ini tetap bergantung pada decision variables yang sama. Kurang lebih bisa dibilang analogus dengan algoritma terdistribusi yang saya diskusikan di pertemuan sebelumnya. Dan karena kita ngikutin step yang bisa dibilang karena pada saat kita mendesain algoritmanya ini ada formulasinya sendiri, kita ikutin satu step berdasarkan fixed point iterations. Jadi kita bisa punya garansi convergence bahwa kalau algoritmanya dijalankan, kita bisa dipastikan mendapatkan titik variational JNE-nya tersebut. Jadi kita punya garansi tersebut. Selanjutnya yang menarik adalah saya ingin diskusikan sedikit beberapa hasil simulasi studi simulasi. Di sini kita gunakan IEEE 37 bus test case. Ini distribution system, tapi kita modifikasi sedikit karena kita pengen punya load yang bisa bervariasi, kita pengen punya prosumer di sana. Jadi anggaplah si persegi panjang ini prosumer, mereka ada berada di masing-masing busnya ini yang dipresentasikan sebagai titik hitam ini. Mungkin kita masih punya di jaringan ini tetap ada passive load seperti pada normalnya. Jadi passive load-nya ini mengkonsumsi energi dengan cara membeli energi dari main grid. Ini main grid-nya. Dan kemudian trading network-nya sendiri ini direpresentasikan sebagai garis putus-putusnya ini. Jadi prosumer 5 bisa trading energi dengan prosumer 6 yang terkoneksi pada bus yang berbeda gitu. Bisa juga mungkin kalau misalnya mereka berada di bus yang pada bus yang sama, kebetulan ini tidak bisa trading nih, tapi pada intinya kurang lebih seperti ini. Si trading network-nya kita bisa generate sendiri, dan tapi semua prosumernya berada di distribution network ini. Kemudian kita punya heterogeneous data berupa heterogeneous demand, profile seperti hospital, office, kemudian households, ada solar power generation juga yang kita pakai untuk menentukan seberapa banyak yang bisa dibeli atau yang dijual, yang harus dibeli sama dijual. Ini demand, menentukan demand. Di sini ini juga uncontrollable generation. Terus kita anggap ini day ahead problem, jadi kita punya 24 jam, 24 time step. Terus kita punya environment di MATLAB. Ya sebenarnya ya ini di MATLAB semua. Jadi kita bisa assign storage units di mana untuk masing-masing prosumers arbitrarily sesuka kita. Kemudian juga generation unit sesuka kita. Kita bisa generate trading network secara random juga. Secara keseluruhan kurang lebih kalau misalnya tiap prosumer, karena kita punya 24 jam, 24 time step, kurang lebih masing-masing prosumer punya sekitar 100 sampai 200 decision variables yang bisa diselesaikan. Kalau tadi saya sebut masing-masing prosumer harus solve QP. Kalau misalnya kita pakai available free solver QP, bisa di solve lumayan cepat, 30 sampai 50 millisecond. Kemudian untuk network operator yang bertanggung jawab terhadap physical constraints seperti tadi power flow constraints dan juga voltage sama power line constraints, kita juga desain satu algoritma ad hoc untuk melakukan projection tadi ke visible set-nya gitu.
Yang pertama ingin saya tunjukkan hasil simulasinya adalah physical constraints-nya si network-nya ini sangat penting sebenarnya. Kalau misalnya nggak kita pakai, misalnya contohnya di sini saya hilangkan power line constraints, kemudian kita lihat bagaimana equilibrium solusi yang didapatkan. Kalau misalnya kita nggak pakai power line constraints, ternyata kita bisa generate case, satu extreme case buat counter example. Kalau si demand di sini sangat tinggi, kalau misalnya tidak punya power line constraints, si agent yang di sini ternyata akan beli energi terlalu besar dari main grid, sehingga constraints yang kita miliki untuk power line di line yang warna merah ini tidak terpenuhi gitu. Sedangkan kalau kita tetap menggunakan power line constraints di optimization problem kita di optimization problemnya network operator, ada lagi equilibrium yang lain di mana power line constraints-nya ini tetap dipenuhi. Jadi si agent 10 ini bisa beli energi dari sumber yang lain gitu. Dan itu tetap suatu equilibrium gitu. Jadi kita bisa lihat secara simulasi emang penting kalau untuk tetap mengikutkan si physical constraint. Seperti yang tadi ditanyakan, bagaimana dengan loss? Itu juga bisa dibilang satu feature work yang bisa kita include di sini. Jadi constraints mengenai model kita mengenai losses belum ada loh di sini. Jadi mungkin kita bisa masukkan itu di situ untuk formulasi yang lebih representatif daripada ya untuk mendapatkan representasi yang lebih bagus dari si jaringan listriknya gitu. Kemudian simulasi selanjutnya yang kita perform juga, kita melihat bagaimana pentingnya si tradingnya itu sendiri. Jadi kita generate di network itu ada 50 agents atau players, dan kita cek gimana kalau kita kalau kita berikan mereka kesempatan untuk trading sama senario ketika mereka tidak boleh trading sama sekali. Ternyata kalau dari segi cost, kalau kita bandingkan dua senario ini, jadi kita generate networknya, tapi di satu simulasi kita biarkan mereka trading sesuai dengan trading networknya tersebut. Di senario selanjutnya, simulasi selanjutnya, kita tidak perbolehkan mereka si prosumer ini trading. Ternyata tradingnya itu sangat beneficial untuk semua agent. Jadi semua agent sebenarnya punya cost yang jauh lebih baik kalau misalnya pada senario yang di mana mereka boleh trading gitu. Dan tentunya kita bisa cek sensitivitas tradingnya itu terhadap harga trading price, sama ada juga kita namanya tarif yang bisa diimpos oleh si network operator. Jadi kalau dari segi trading price, yang menariknya adalah ternyata trading price-nya ini ada titik optimalnya. Jadi kalau misalnya dia terlalu tinggi trading price-nya atau trading price-nya terlalu rendah, dia total trading-nya tidak sebanyak di titik ketika trading price-nya ini optimal gitu. Di sini misalnya sekitar antara 0,08 sampai 0,45 total tradingnya paling tinggi dibandingkan ketika dia trading price-nya lebih rendah gitu. Kalau dibandingkan terhadap tarif, sesuai ekspektasi sih, kayak misalnya semakin banyak tarif yang dikasih ketika trading, tarif itu artinya kayak kita harus bayar pajak anggaplah itu kayak ya pajak kita menggunakan jaringan, semakin besar pajaknya kita mungkin semakin malas untuk melakukan trading gitu, dan itu kita bisa observasi di hasil simulasi yang ketiga. Semakin besar trading tarif, semakin sedikit total energy traded antar masing-masing prosumers. Yang ketiga, yang kita simulasikan juga adalah bagaimana sih pengaruh dari si storage unit ini terhadap jaringan. Ternyata fenomena menarik yang kita lihat adalah yang namanya peak shaving. Jadi ini dua simulasi. Yang pertama kita bikin semua prosumernya tidak ada storage unit sama sekali. Di simulasi yang kedua kita kasih mereka storage unit gitu. Jadi tentunya konsumsi si prosumernya ini hanya bergantung pada produksi energi pada saat itu juga dong. Jadi pada saat pagi si prosumer harus generate segini atau harus beli
yang biru ini adalah total power yang dibeli dari main grid, yang merah adalah total power generation yang dimiliki oleh semua prosumer di dalam network. Jadi total generation sama yang dibeli dari main grid harus sama dengan total konsumsi pada saat itu juga. Tapi ketika kita punya storage, hal itu tidak kita observasi lagi. Kita bisa lihat ada peak shaving di saat peak hours, di saat masa sibuknya yang di sini kebetulan dari jam mungkin karena kebanyakan office dan industri, jadi peak hour-nya pada saat jam kerja ini. Jadi ini fenomena yang kita observasi adalah pada saat off peak hours, si prosumer ini nabung energi nih dengan di storage-nya sendiri dan akan digunakan pada saat peak hours seperti itu. Dan itu juga ternyata berefek kepada trading behavior-nya si prosumer-nya ini. Ternyata ketika ada storage di saat peak hours, mereka lebih sedikit melakukan trading tentunya karena mereka punya energi yang sudah mereka simpan. Dan pada saat off peak hours mereka berusaha membeli energi sebanyak mungkin dari generator prosumer tetangga untuk dipakai di saat peak hours seperti itu. Kemudian kalau dari segi harga trading dengan grid bisa dilihat sih sebenarnya karena harga trading itu lebih rendah, jadi mereka lebih ter-encourage untuk melakukan trading seperti itu. Untuk kedua senario, dan bisa dilihat harganya juga berbeda karena pengaruh adanya storage ini sendiri. Dimana jadi karena di sini karena pada saat peak hours total energi yang dibeli dari main grid lebih sedikit kalau kita bandingkan kurva biru ini, yang di bawah lebih sedikit daripada yang di atas, harga listrik pada saat peak hours juga jadi lebih rendah kalau kita bandingin yang dua kurva ini seperti itu. Dan simulasi terakhir yang kita lakukan, kita tes seberapa scalable algoritma yang kita desain. Kita variasikan number of players di sana, number of prosumers-nya, dan sebenarnya kita bisa observasi, bisa dibilang algoritmanya cukup scalable karena walaupun jumlah agents-nya bertambah, jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencapai titik convergence yang bisa diterima sebenarnya kurang lebih konstan gitu. Jadi ini titik average-nya kita run kurang lebih 10 Monte Carlo simulations untuk masing-masing poin ini. Kemudian juga kalau kita variasikan trading network-nya itu kan sebenarnya ya bisa semakin banyak koneksi di trading network, artinya konektivitas trading network semakin besar, intinya itu. Kalau kita variasikan connectivity di trading network-nya ini, ternyata algoritma kita juga tetap scalable. Dan scalabilitasnya ini sebenarnya bisa kita dapat karena kita punya semi-decentralized structure di algoritmanya. Itu tidak benar-benar fully distributed. Jadi ada coupling constraints yang dihandle oleh si network operator yang bikin algoritma kita ini efisien. Jadi key-nya itu adalah gimana kita bisa memilah-milah coupling constraints yang mana yang perlu dihandle secara terdistribusi, yang mana yang perlu dihandle oleh network operator gitu. Supaya kita bisa punya algoritma yang scalable. Kurang lebih demikian ya riset project yang kita lakukan untuk mengenai peer-to-peer energy market ini. Kalau bisa saya simpulkan, tadi saya berikan formulasi mengenai economic dispatch problem sebagai generalized games, kemudian saya diskusikan juga bagaimana kita bisa mendesain algoritma untuk mencari titik equilibrium atau solusi dari game tersebut. Dan titik equilibriumnya ini individually optimal dan operationally safe, karena sesuai dengan constraints, jadi sesuai dengan constraints dari grid, bisa diterima oleh network operator. Dan selanjutnya untuk kedepannya, kita ada sebenarnya masih banyak yang bisa didiskusikan di sana, seperti power flow equations yang saya gunakan sebenarnya linear dan mungkin tidak terlalu representatif
ketika kita punya distribusi, kita mempertimbangkan distribution network. Kemudian juga ada tadi losses yang sempat disinggung. Itu juga sebenarnya harusnya dimasukkan ke dalam formulasi constraints-nya. Kemudian ada kita sekarang punya semi decentralized algorithm, bagaimana kalau kita punya apakah mungkin kita punya fully distributed algorithm. Kemudian ada lagi topik bagaimana kita bisa memilih equilibrium yang paling optimal. Kalau tadi di Pearson dilemma kebetulan NAS equilibrium cuma ada satu. Bagaimana kalau kita punya banyak equilibrium, yang mana sih yang paling optimal, kriterianya apa? Nah, ini yang saat ini sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan akan segera di-submit hasilnya dan bisa dicek di archive kalau penasaran. Kemudian satu lagi adalah integrasi antara power network dan gas network. Ini juga sedang saya kerjakan, dua topik ini. Ya, kurang lebih demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan sekarang, dipersilahkan, kita bisa diskusi lebih detail. Dan saya kembalikan ke Pak Aris mungkin. Baik, terima kasih Pak Wicak yang sudah memaparkan sesi kedua ya dari topik tentang distributed atau multi agent optimization di sini. Ya, kalau pada pertemuan pertama kita ada graf teori di situ yang ditambahkan, yang bagaimana yang diperlukan ya untuk bagaimana antar agent bisa berkomunikasi. Sekarang ada game teori di sini. Saya pikir ini game teorinya menyenangkan, tapi agak ribet juga ternyata ya. Nah, kalau namanya orang main game itu kan senang gitu, anak-anak senang. Kata, rumit juga ternyata gitu. Jadi memang ini bukan hal yang mudah, tapi rasanya nih karena ini sudah mulai ini ya, mulai banyak yang dipakai ya, karena kalau yang saya tahu itu di dunia telekomunikasi, ya mungkin Mas Nova nanti bisa cerita itu juga menggunakan sama nih game teori juga gitu ya. Dan termasuk di sini untuk bidang energi juga menggunakan game teori ya. Jadi ini menarik untuk ke depannya gitu, karena pelan-pelan itu ke depannya kita sudah mulai antar teori itu sudah sinergi ya. Sekarang di distributed itu antara kontrol konvensional dengan graph teori itu sudah mulai sinergi. Sekarang ada game teori ini. Jadi makanya tadi bentuk algoritmanya nggak sesimpel apa yang ditulis di sini ternyata. Itu baru cuman formula doang itu ya. Nanti kalau dan codingnya bisa kebayang itu rasanya gitu. Baik, iya betul Pak, nanti. Codingnya benar-benar. Kebayang itu. Iya, seperti apa. Baik, mungkin dari kami persilakan ini buat yang audiens yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau nanti bertanya langsung, atau bisa juga menulis di chat box ya. Silakan. Pak, saya mau nanya. Silakan, ya, ini ada Mas Afif ya. Iya Mas Afif. Jadi itu kan yang di bagian generalized Nash equilibrium itu ada yang variasinya kan. Nah itu ada disinggung penalti. Nah kalau dalam penalti untuk kasus ini tuh apa ya? Terima kasih. Oke. Bagus sih pertanyaannya nih. Jadi yang dimaksud dengan, jadi kalau misalnya kenapa ini kita sebut sebagai penalti, sebenarnya penaltinya adalah residual variable-nya itu sendiri. Jadi kalau dari segi perspektif ekonomi, biasanya mereka punya optimization problem, dan kemudian si dual variable-nya itu dia biasanya disebut sebagai marginal loss atau penalti dari atau cost yang didapatkan untuk memenuhi si constraint itu sendiri. Lebih detailnya sebenarnya kalau mau, sebentar ya. Lebih detailnya kalau kita cek optimality kondisi atau
sorry. Oke, saya coba tulis lagi ya. Optimization problem yang kemarin aja. Misalnya kita punya saya punya constraint seperti ini. Kemudian di pertemuan 2 minggu yang lalu, saya bilang kita bisa definisikan Lagrangian function. Sebenarnya kan ini cost function yang baru, di mana kita include si coupling constraints-nya ini. Kita punya lambda I. Kurang lebih seperti ini. Ini Lagrangian function yang baru. Ini kan cost kita yang lama, masing-masing player. Sedangkan ini bisa dibilang cost tambahannya nih. Nah, cost tambahannya ini tergantung pada si dual variable-nya ini, si lambda, dan constraints-nya ini kan. Nah, ini yang dinamakan sebagai penalti. Ketika si dual variable-nya ini yang dinamakan sebagai penalti, dan kita anggap kita pengen menghitung variational GNI, equilibrium, di mana lambda I, lambda si dual variabelnya untuk masing-masing player itu sama semua. Jadi lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sampai lambda n. Gitu. Jadi variational GNI adalah GNI atau equilibrium GNI di mana dual variabelnya ini sama semua, atau bisa dibilang penalti atau yang diberikan dari si cost function-nya ini, additional cost functions karena terkait dengan untuk memenuhi coupling constraints-nya ini, itu sama, gitu kurang lebih. Mudah-mudahan jelas ya. Oh ya, sudah jelas ya. Terima kasih, Ya. Wicak. Ya, terima kasih. Silakan ada yang lain pertanyaan? Mas Wicak, kalau menguji algoritmanya itu disimulasikannya pakai apa tuh? Kalau kan tadi pakai tes case-nya itu yang Oh iya, sejauh ini sih masih pakai MATLAB aja, Pak. Pakai MATLAB ya, bisa ya? Iya. Jadi semuanya kan tadi sebenarnya implementasi algoritma ini kan masih bisa dilakukan pakai MATLAB karena untuk masing-masing prosumers kita butuhnya solving quadratic program. Quadratic program di MATLAB ada solver quadproc. Kalau misalnya yang lebih cepat kan bisa yang tadi saya pakai OSQP. Dia bisa dibilang mungkin yang salah satu solver quadratic program yang paling cepat dan gratis. Kemudian untuk network operator sebenarnya itu cuma convex programming problem doang. Jadi kita bisa pakai kalau di sini kita punya algoritma tambahan sendiri dan itu juga lumayan simple sih. Kita desain algoritma sendiri buat projection ini, tapi sebenarnya kayak misalnya fmincon di MATLAB juga bisa dipakai gitu. Di sini sih saya implementasinya masih di MATLAB. Jadi bisa dibilang kalau dari segi computational time mungkin bisa dioptimasi lagi karena kalau di C bisa bahkan lebih cepat gitu. Library-nya yang belum ada. Iya, makanya mungkin di sini ya itu sih Pak. Intinya yang dibutuhkan mungkin yang sulit adalah solving quadratic problem sama convex program. Mungkin udah ada kalau itu ya Pak ya. Mungkin ada kayaknya sih. Kan iya, kalau kayak di MPC itu kan quadratic programming juga sepertinya. Iya, betul Pak. Makanya bisa itu. Tidak pernah ada yang buat. Iya, kalau pakai C. Iya. Iya, kita coba berusaha desain algoritmanya yang sebisa mungkin bisa diimplementasikan itu sih Pak. Jadi kayak yang di sini juga convex program kita punya algoritma kita berdasarkan ada yang namanya Douglas-Rasport itu juga kita benar-benar lihat sebenarnya struktur visible set-nya seperti apa dan kita coba cari ada nggak sih sebenarnya analytical solution, analytical formulation-nya. Jadi kita nggak
bergantung pada solver tertentu gitu. Jadi misalnya siapa tahu solvernya nggak ada, atau misalnya solvernya nggak bisa. Kita coba benar-benar exploit struktur problemnya sih gitu Pak. Di MATLAB Toolbox-nya sih udah lumayan sih, ada quadratic programming, quadroc ya. FMINCON tuh bisa general gitu, bisa yang non-linear ya, Iya, optimization ya gitu. Tinggal pakai aja betul. sebenarnya sih. Yes, iya betul Pak. Cuman yang tadi buat formulanya itu yang ya nggak ya itu yang jadi challenge-nya ya. Iya betul Pak. Mungkin kalau implementasinya challenge-nya di implementasi cuman karena constraints-nya banyak di sini, jadi kelihatannya banyak apa namanya persamaan ya bentuknya seperti ini jadinya. Tapi sebenarnya hanya cumbersome aja, jadi harus telaten aja. Tapi sebenarnya implementasinya nggak terlalu sulit. Kendalanya mungkin ya tadi saya sebutin di sini di bagian projection ini convex problem sama bagian di sini. Ini QP sebenarnya, tapi ya kalau di MATLAB udah bisa di-solve-kan. Gitu sih, Pak. Yang lainnya sebenarnya operasinya linear operation, penjumlahan, ini juga penjumlahan, gitu. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Itu tadi waktu pas hasil di scalability-nya itu ada envelope ya. Cuman berbeda tuh, itu akibat apa tuh, Pak Wijak? Oh, ini apa ya? Iya, Iya. ini masih bisa jadi mungkin karena test case-nya, karena sebenarnya datanya mungkin nggak terlalu banyak ya, cuman 10 tes. Jadi agak fluktuatif seperti ini. Mungkin kalau saya run 100, mungkin dia lebih flat kali ya. Ya. Gitu sih mungkin. Dan ya ada satu lagi sih, saya kurang paham juga yang di sini. Fenomena ketika trading network-nya sangat complete graph itu, ketika semua prosumer bisa komunikasi dengan semua yang lain, kenapa dia bisa agak turun gitu juga sebenarnya nggak terlalu detail di sini. Tapi yang ingin kita pastikan sebenarnya pada saat menjalankan scalabilitas ini adalah bukan kita nggak pengen punya tren yang seperti ini atau bahkan eksponensial gitu kan. Kita harapkan berusaha se-flat mungkin dan ternyata kita bisa dapat itu hasilnya. Cuman ya ada detail-detail seperti ini yang saya juga kurang paham. Ya, baik. Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Nggak ada nanya kenapa pakainya game teori gitu. Misalkan yang pakai yang lain, teori yang lain gitu. Ya kan bisa nanya itu ya. Tadi. Mudah-mudahan tadi udah jelas kenapa kita pakainya game teori. Ya. Alternatif selain game teori ada yang existing sekarang ini. Sebenarnya ini sih Pak, kalau key problemnya kenapa kita akhirnya formulasikan sebagai game teori adalah karena adanya coupling cost functions di sini Pak. Makanya dia lebih cocok, dan juga kita punyanya bukan problem yang gimana kita menjumlahkan cost function dari semua prosumer, tapi masing-masing prosumer punya preferensinya sendiri gitu. Jadi punya cost function-nya sendiri, tapi bergantung dengan agen yang lain. Tapi sebenarnya game ini, formulasi game ini, yang untuk economic dispatch game ini sebenarnya tergolong pada kelas namanya potential game. Potential game ini punya karakteristik sendiri bahwa sebenarnya pada akhirnya kita bisa memformulasikan suatu optimisasi problem yang tersentralisasi seperti ini bentuknya, misalnya jadi ini kita masukin semua constraints-nya. Nah, cuman cost function-nya ini tidak sama, bukan penjumlahan semua cost functions semua player. Ada yang namanya potential function,
Dimana kalau kita solve problem ini sama dengan kita menghitung variational GNI dari problem yang di atas ini, gitu. Jadi lewat formula optimisasi problem yang ini juga sebenarnya kita bisa cari solusi variational GNI-nya gitu. Jadi lewat optimisasi biasa juga sebenarnya bisa karena gamenya ini tergolong kepada kelas potential games gitu. Jadi ada cara lain juga bisa kita bisa lewat optimisasi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menemukan potensial function dari game ini, kalau kita solve problem yang sebelah kanan, yang di sini, kita bisa hitung variational GNI dari problem yang sebenarnya. Gitu. Alternatif keduanya sih itu sih Pak. Tapi tetap berada di ranah optimisasi gitu. Kalau kita formulasi kita lebih rumit, atau misalnya kita punya atau cost function yang nggak tergolong kepada game tidak tergolong potential games, ya itu yang jadi challenge berikutnya. Kita nggak punya potential function dan nggak ada alternatif lain. Mungkin alternatif lainnya mengaproksimasi game tersebut supaya mirip, supaya kita punya approximation. Kita punya game yang bisa dibilang mendekati game yang asli, tapi dia potensial game. Kalau kita mau pakai metode yang lain gitu misalnya, mau bawa itu ke arah pure optimization. Kurang lebih gitu Pak. Nah ini ada pertanyaan dari chatbox nih dari Pak Novan. Bagaimana kita bisa menggaransi ya konvergensi dari game kita nih jika cost function-nya ada di masing-masing player, bukan sum of cost function. Yes. Jadi intinya sebenarnya karena kita punya intinya adalah ini sebenarnya dari apa namanya flowchart ini sebenarnya intinya. Jadi karena kita beranjak dari kita bisa formulasikan optimality condition dari game kita, dan kemudian dari jadi kita punya monoton inclusion ini. Dari sini kita bisa gunakan kita bisa pilih sebenarnya ada banyak, ada yang namanya operator splitting method. Ada banyak metode-metode yang bisa digunakan untuk mencari solusi dari monoton inclusion ini. Jadi karena tujuan kita adalah jadi monoton inclusion ini kita mencari titik X supaya zero ini berada pada kodomain dari si AX ini. Intinya kan itu. Atau kalau tadi saya kasih contoh, gimana kita cari titik X di mana si gradient fx ini sama dengan 0. Nah, kemudian kan kita bisa pakai gradient descent dan kemudian kita cari si X-nya. Kurang lebih gitu kan. Nah, ini analogis, ini bisa dibilang bisa dianalogikan seperti itu. Kita gunakan fixed point algorithm ini, si TX, kita desain si operator TX ini supaya si X-nya ini converge ke si apa namanya solusi dari monoton inclusion ini. Solusi dari monoton inclusion ini kita bisa translate ke si JNI gitu. Jadi pertama kita cari solusi dari monoton inclusion, dari solusi monoton inclusion ini langsung bisa kita translate sebagai solusi dari problem JNI gitu, dari problem JNI ini. Kalau untuk detail convergence proof-nya bisa dilihat di sini sebenarnya. Sebenarnya yang kita pakai operator T-nya itu namanya ini precondition proximal point method. Kalau theoretical detailnya ada di sini. Jadi step awalnya bagaimana kita bisa transformasikan algoritma kita. Oke. Bagaimana kita bisa desain algoritma kita ada di paper yang tadi yang terkait dengan project ini. Kemudian ada technical results yang kita pakai dari paper yang satu lagi yang saya tadi sebutkan gitu.
Jadi garansi konvergensinya emang kita punya teoretik, emang ya kita buktikan secara analytical kalau itu ujung-ujung, maksudnya kalau kita apply si fixed point algorithm ini, yang kalau kita buka expand jadi algoritma ini converge ke titik X star di mana monotone inclusion ini terpenuhi gitu. Intinya sih itu. Kalau mau tahu lebih ya atau mau ini bagus sih buat mulai belajar mengenai monotone operator sama monotone inclusion problem. Kurang lebih sih gitu Pak Novan. Kalau misalnya kurang detail, ada pertanyaan lanjutan, silahkan. Apakah monotone inclusion ini dia akan converge juga ke Nash equilibrium? Jadi yang pertama, jadi step pertama yang kita lakukan adalah mentranslasi si Gini problem. Kita ingin cari titik X star yang berupa si Nash equilibrium. Kita cari kondisi X star, kita formulasikan definisi si X star ini, si Gini ini sebagai monotone inclusion. Jadi emang kondisi, jadi si X star ini jadi maksudnya semua variational Gini memenuhi monotone inclusion ini. Oke Pak, terima kasih. Jadi key utamanya kalau mungkin Pak Novan penasaran detail ininya ya, kenapa kalau misalnya kemarin kan summation, kalau ini kan enggak. Jadi kalau misalnya Pak Novan familiar dengan namanya KKT condition, KKT optimality condition. Jadi intinya si KKT condition ini kalau untuk optimization problem yang kemarin multi-agent itu kan sebenarnya kita cek gradient dari cost function ditambah mungkin yang tadi ya gradient dari Lagrangian function terhadap semua variabel, dual variabel sama primal variable, kemudian ada coupling constraint-nya juga. Jadi sedangkan kalau di KKT optimality conditions untuk game tadi sebenarnya tadi saya sudah sempat tulis ya. Jadi dia bukannya gradient tapi partial gradient sebenarnya yang dilihat. Intinya itu sih bedanya sama apa tadi? Sama multi-agent optimization problem. Nanti ada kelanjutannya. Kemudian harus memenuhi tadi coupling constraints kalau nggak salah. Itu sih. Ada detail tambahannya sebenarnya yang saya nggak tampilkan di sini karena lumayan teknikal. Tapi intinya semuanya beranjak dari si ini dari kita definisikan Lagrangian function, terus kita pakai KKT optimality conditions-nya dari si Gini itu sendiri. Dari KKT optimality conditions, akhirnya kita dapat definisi operator E ini, kemudian kita bisa pakai cari operator T yang memenuhi kriteria bahwa fixed point si operator T itu sama dengan zero-nya si A. Jadi zero ini adalah semua poin di mana di mana monotone inclusion ini terpenuhi. Jadi yang kita pengen cari akhirnya mulai dari A kita cari ke T-nya ini kita cari fixed point dari, kalau fixed point semua poin X di mana X itu adalah TX. Ini mirip kayak equilibrium point ya, fixed point. Jadi dia ya kurang lebih gitu.
Cukup Mas Wicak? Oke. Ya, Pak Novan? mudah-mudahan lumayan jelas. Cukup Mas ya. Wicak boleh tanya nggak, Mas? Bu Pipit, Iya. silakan ya. Iya boleh Bu, silakan Bu. Agak gatel. Dikit. Mas Wicak, itu yang fixed point itu berarti equilibriumnya ya? Iya betul. Fixed Oh. point ini equilibrium dari operator T ini. Oh, kalau secara matematis berarti pakai yang fixed time algorithm gitu bukan? Fixed time. Oh, kalau saya kan domainnya di waktu ya, berarti pakai fix ya? Enggak. Apanya Bu? Pakai Nah, fixed. jadi kan kalau Kalau fixed. equilibrium itu kan ada yang asymptotic, finite Aha. dengan fix. Oh, Nah, ini iya. itu bukan maksudnya. Ini kalau ini semuanya convergence-nya asymptotic Bu. Jadi Di asymptotic ya. Oke, Iya. sip. Baik. Saya takut ini nanti takut tumpang tindih sama pelajaran minggu depan. Sama fixed time makanya. Iya saya juga begitu Ibu bilang fixed time, tapi iya bukan sih, kalau fixed time kan dia convert dalam waktu tertentu ya Bu ya. Convergence-nya di fix time ya. Iya. Iya. Oke. Kalau ini asymptotic results-nya Asymptotic semua ya convergence. berarti. Iya. Oke. Sip. Ini biar ini Pak Aris, biar yang minggu depan saya ngaturnya agak enak gitu maksudnya. Iya, jadi ingat yang algoritma Polyakov itu ya. Iya betul Polyakovnya ini. Makanya tadi saya mau masuk dulu ini kan convergence-nya memang fix atau hanya Asymptotic, ya. sebutan sebuah algoritma. Karena kalau itu adalah convergence time-nya, artinya kan akan nyambung dengan pelajaran minggu depan nih, karena itu saya mau bahas. Oh. Baik. Fixed time itu Asymptotic ya Mas ya. Sip. Iya, ini asymptotic. Yang fixed time itu waktunya bisa ditentukan itu, Pak Wicak. Iya. Iya. Tapi rumit emang. Ya, Pipis lumayan masuknya lah. ke non-linear control dia tuh. Iya. Iya. Matematiknya orang Rusia nurunin gitu ya. Sekarang lagi perang lagi Rusianya. Waduh. Lagi Ya. perang, aduh. Perang sama Baik. orang jago matematik gitu. Iya. Baik, rasanya cukup kali ya. Mas Wicak, iya. Iya. Iya, sama-sama. Rasanya cukup, nanti kita punya ada tema tentang multi agent lagi yang dalam pendekatan yang berbeda itu nantinya ya. Aplikasi bukan di bidang energi, mungkin nanti Bu Pipit bisa menyampaikan di pekan depan itu nantinya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Ini udah hampir jam 6 pas gitu, jadinya kita sudah hampir 2 jam mendengarkan dan sekaligus tanya jawab tadi. Saya masuk jawab dengan narasumber kita Pak Dr. Wicak di sini. Terima kasih Pak Wicak atas kehadirannya. Semoga nanti insya Allah kita punya nanti ya kerjasama riset nantinya ya antara dua institusi yang berbeda di sini, UI dengan TU Delft di sini ya, mudah-mudahan gitu ya. Baik, kita akhiri ini. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu, mohon bisa di on cam videonya. Siap ya, 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali Pak Wicak ya atas kehadirannya di sini. Terima kasih atas undangannya. Ini memberikan inspirasi buat ini adik-adiknya di sini ya, baik di program S1 pun yang program magister, untuk nanti bisa ada yang tertarik untuk mengikuti jejaknya Pak Wicak gitu ya, bidang apa? Optimasi dan dengan aplikasi di energi di sini ya. Baik, semoga tetap sehat semuanya, Pak Wicak cepat sembuh ya juga. Habis sakit di Pak Wicaknya gitu, dan keluarga tetap sehat di sana, dan tentu saja buat yang hadir di sini, Bu Pipit, terima kasih atas kehadirannya.
Pak Novan dan mahasiswa Sama-sama, S1, S2 dan S3 di sini yang hadir. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Wicak ya semuanya. Terima kasih Pak. Ya.